Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk meneruskan pelajaran kita dari kitab Amsal. Namun beberapa hari yang lalu ketika kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan saya membaca beberapa peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit, ada sesuatu yang sangat menarik buat saya, yaitu yang ditulis oleh Lukas ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ya, itu menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang mulai dari peristiwa ketika para wanita datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Setelah itu diteruskan dengan peristiwa di mana dua murid Yesus yang berjalan ke Emmaus dan Yesus menampakkan diri kepada mereka di dalam ayat 13 sampai 35. Dan yang terakhir dicatat oleh Lukas yaitu ayat 36 sampai 49 di mana Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, ini menarik sekali buat saya. Dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara apa yang saya rasakan ketika saya membaca bagian ini ya. Nah, saya anjurkan Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini khususnya di mana Yesus menampakkan diri pada dua muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus dan juga ketika Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Nah, setelah saudara-saudara, Bapak Ibu membaca bagian ini, mari kita belajar bersama-sama dari bagian-bagian yang sudah dicatat atau ditulis oleh Lukas ini. Yang pertama, saya tertarik dengan apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka sering kali bertengkar, sering kali mereka itu ingin menonjolkan diri sendiri, ingin menjadi orang yang terhebat, dan juga melakukan banyak hal-hal yang seringkali mendukakan Tuhan. Bagaimana kondisi dan keadaan mereka setelah Tuhan Yesus bangkit? Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka ya, itu tercatat di dalam ayat 25 ya, khususnya kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus ini. Yesus berkata kepada mereka dan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi ya. Nah, rupanya setelah Tuhan Yesus bangkit pun belum ada perubahan yang signifikan dari murid-muridnya. Mereka masih sebagai orang yang disebut orang bodoh, sehingga dia tidak percaya, tidak bisa percaya kepada apa? Kepada apa yang dikatakan para nabi, sebenarnya juga kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan pada waktu itu adalah perjanjian lama. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam bagian yang lain, dikatakan Tuhan Yesus menerangkan itu, baik itu dari kitab Taurat maupun juga para nabi dan juga Mazmur. Ya. Itu dikatakan di dalam ayat 44 ya. Ketika Tuhan Yesus menerangkan Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, rupanya mereka sulit sekali untuk percaya kepada firman Tuhan. Mereka juga tidak percaya kepada kesaksian para ibu-ibu yang sudah melihat Yesus, yang sudah melihat bagaimana kuburan kosong ya. Mereka tidak bisa percaya itu. Bahkan yang memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada para wanita yang ke kubur Yesus itu adalah malaikat. Mereka pun juga tidak bisa percaya kepada berita yang disampaikan oleh malaikat. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang sudah diajarkan itu pun
mereka juga tidak percaya, ya, karena Tuhan Yesus belum disalibkan, sebelum mati, dia mengajarkan hal ini terus kepada murid-muridnya. Dan mereka ini masih belum bisa percaya akan hal itu, ya. Demikian juga mereka itu diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Katakan ayat yang 17, ya, muka mereka menjadi muram. Bahkan apa? Mereka ini kecewa berat. Mereka ini kehilangan harapan. Mengapa? Karena yang mereka pikirkan bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang dimaui, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini. Tapi adalah apa yang mereka mau. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 21, ya, bahwa kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Maksudnya membebaskan dari orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Jadi mereka secara kedagingan ingin memaksakan kehendak mereka. Demikianlah kalau kita lihat bahwa murid-murid seringkali juga memiliki agenda sendiri. Nah, ini pelajaran buat kita. Janganlah kita menjadi murid yang bodoh seperti itu. Murid-murid yang punya agenda sendiri. Kita bukannya belajar mengerti maksud Tuhan, tapi kita harusnya mengikuti apa yang Tuhan mau. Mari, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita boleh dibukakan mata rohani kita, ya. Katakan di dalam bagian ini ada sesuatu yang menyeliputi atau menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia, tidak bisa percaya kepada Dia. Biarlah kita belajar untuk terus mengenal Tuhan melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan menjadi murid yang bodoh. Amin. Morning bright, let your light be bright in Christ.